Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kalau ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi samii'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat-nikmatnya, sehingga pada kesempatan di siang hari ini kita masih dapat dipertemukan kembali oleh Allah dalam suatu majelis yang mulia, di mana kita diwajibkan menghadiri majelis tersebut, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kelak di akhirat nanti Allah memberikan ridho atas apa yang kita tunaikan pada kesempatan di siang hari ini. Ma'asyiral muslimin, mengikuti teladan yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga yang diikuti oleh para sahabat, maka tidak ada harga yang pantas untuk membayar semua kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, kecuali kenikmatan itu selalu terbalaskan dengan senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Maka marilah kita senantiasa menunaikan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah. Khutbah Jumat pada siang hari ini kita awali dari sebuah pertanyaan. Berangkat dari sebuah pertanyaan yang muncul dalam lubuk hati kita. Apa yang menyebabkan Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah dari surga? Apa yang menyebabkan kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah dalam sebuah banjir bandang yang besar? Apa yang menyebabkan kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum 'Ad, dihancurkan oleh Allah, disapu bersih dengan angin topan yang hebat? Lalu apa yang menyebabkan kaumnya Nabi Saleh, yaitu kaum Samud, mereka dibinasakan oleh Allah dengan cara Allah mengirimkan halilintar dan petir yang bertubi-tubi, hingga akhirnya banyak mereka yang mati dalam keadaan kosong. Lalu apa yang terjadi dengan kaumnya Nabi Lut, di mana kaum Nabi Lut ini diambilkan batu dari neraka yang diberi nama neraka Sijin. Lalu negeri mereka dijungkar balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi dengan kaumnya Nabi Musa, di mana di situ ada seorang raja yang bernama Fir'aun, yang akhirnya seluruh bala tentara Fir'aun berserta Fir'aunnya ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Sehingga akhirnya ma'asyiral muslimin, kita pun mengetahui kisah Nabi Musa dari peristiwa ini. Jawaban dari pertanyaan di atas semuanya adalah
semuanya disebabkan karena perbuatan dosa dan maksiat. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am di ayat yang ke-6, fa akhlaqnahum bi dzunubihim wa ansha'na min baidihim qaman akharin. Allah mengatakan, kami binasakan mereka semuanya karena dosa-dosa mereka sendiri, dan kami yang menciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka. Ma'asyiral muslimin, Allah juga berfirman di surat Al-Ankabut di ayat yang ke-40, fakulian akhadna bi dzambihi, maka mereka masing-masing kami azab, kami siksa karena perbuatan dosa-dosa mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, jangan pernah meremehkan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Karena kita yang hadir di masjid ini sebagai hamba Allah, sebagai manusia biasa, tidak mempunyai al-isma atau perlindungan dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kita tidak seperti Nabi yang maksum, yang dilindungi oleh Allah dari perbuatan dosa dan maksiat. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Setiap anak Adam pasti melakukan dosa dan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa dan kesalahan tersebut adalah mereka yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, seringkali kita ini berbuat dosa dan kemaksiatan. Tidak terasa di pagi hari kita mendapatkan nikmat Allah, kemudian di siang hari, sore hari dan malamnya tanpa kita sadari kita balas kenikmatan Allah itu dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Juga tidak kita sadari ketika kita mendapatkan nikmat di malam harinya, tetapi di pagi hari, siang sampai sore tetap saja kita ini mengulang perbuatan dosa dan kemaksiatan. Tetapi itulah hebatnya Allah Rabbul Alamin yang menciptakan kita semuanya, mempunyai sisi hebat, yaitu Allah Maha Penuh Rahmat. Allah tetap saja mencurahkan segala nikmat kasih sayangnya kepada kita sekalian. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, maka Rasulullah SAW memberikan tips. Karena pada dasarnya manusia itu manusia yang mudah berbuat dosa dan kekhilafan, sehingga ada beberapa tips agar kita ini mudah terhindar dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Yang pertama, hindarilah area berbuat dosa dan kemaksiatan. Sebagaimana ketika pernah diceritakan dalam sebuah riwayat, ada seorang laki-laki yang membunuh 100 orang. Lalu dia bertanya, mendatangi seorang alim. Lalu kemudian, ma'asyiral muslimin, orang alim pun mengatakan, kalau engkau ingin bertobat, maka jauhilah tempat tinggalmu yang penuh dengan orang-orang durjana, dan hijrahlah ke tempat orang-orang yang beriman. Lalu kemudian sang laki-laki yang telah membunuh 100 orang itu, dia meninggalkan negerinya yang dipenuhi dengan kampung orang-orang durjana, sehingga akhirnya ketika di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Lalu kemudian dua malaikat yang mengawasi itu, mereka saling berselisih paham, kira-kira orang ini masuk neraka atau masuk surga. Lalu kemudian Allah mengutus malaikat untuk menengahi pertengkaran mereka. Lalu akhirnya dibuat keputusan, diukurlah lebih dekat mana posisinya dia dengan kampung durjana yang baru saja dia tinggalkan, dan dengan kampung orang-orang beriman yang akan dia tuju. Dan ternyata kampung orang-orang beriman yang akan dia tuju jaraknya lebih dekat dibandingkan dengan kaum durjana, kampung durjana yang akan dia tinggalkan. Sehingga akhirnya Allah mengampuni dosa-dosanya dan dia dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, kiat yang kedua, kata Rasulullah,
agar kita ini tidak mudah jatuh dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Rasul mengatakan, ar-rajulu ala dini khalili. Agama seseorang itu mengikuti agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman. 14 abad yang telah lalu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dengan mengibaratkan bertemanlah, bergaullah dengan penjual minyak wangi, dan janganlah engkau bergaul dengan tukang pandai besi. Ini hanyalah sebuah perumpamaan, bukan bermaksud untuk mendiskreditkan atau merendahkan profesi tukang pandai besi, tetapi sebagai perumpamaan. Kalau kita sering bergaul dengan tukang minyak wangi yang berjualan minyak wangi, maka tubuh kita juga akan terciprat oleh rasa wangi itu. Sedangkan pandai besi, dia menempa besi yang dipanaskan, dipukul hingga hancur. Maka kalau kita bergaul dengan pandai besi itu, maka kita juga akan mendapatkan suasana yang penuh dengan api, debu dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Maka bertemanlah dengan orang-orang soleh, seperti kisah Ashabul Kahfi. Ada anjing, hewan yang dihinakan karena najisnya, tetapi karena dia selalu mengikuti langkah-langkah para pemuda yang dipilih oleh Allah sebagai pemuda beriman, maka anjing tersebut pun dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, apabila kita ini berdosa, maka segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat, karena sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Seakan-akan apabila dosa kita ini setinggi gunung, seluas lautan, tetapi rahmat Allah, ampunan Allah jauh lebih dari apa itu semua. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengibaratkan, apabila ada seorang anak yang sudah pergi jauh dari rumahnya meninggalkan orang tuanya, lalu kemudian anak itu kembali dengan penuh rasa rindu kepada ibunya, lalu ketika mengetahui anaknya pulang, sang ibu langsung memeluk erat anaknya dengan penuh kebahagiaan. Rasul mengatakan, sesungguhnya Allah jauh lebih bahagia dibandingkan seorang ibu yang bertemu dengan anaknya yang sudah lama dia tinggalkan. Maka ma'asyiral muslimin, Allah menerima segala bertaubat kepada hamba-hambanya. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, ketika kita ini sudah bertaubat, ketika kita ini sudah menjadi seorang yang dikatakan ahli ibadah, maka jangan pernah meremehkan, jangan pernah kita ini mendiskreditkan, jangan pernah kita ini memvonis orang-orang yang masih gemar berbuat dosa dan kemaksiatan. Karena apa yang kita sampaikan berupa vonis, berupa cacian kepada mereka, nanti akan dikembalikan kepada kita lagi. Dalam sebuah riwayat Imam Abu Dawud di nomor hadis yang ke-4901, disebutkan ada kisah Rasulullah menyampaikan ada dua orang yang bersahabat, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Sang ahli ibadah ini menasihati temannya, janganlah engkau berbuat kemaksiatan, sebaiknya engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena temannya yang ahli maksiat ini terus menerus diomeli temannya, sehingga akhirnya mengatakan, perbuatan dosa dan kemaksiatan ini aku yang nanggung, nanti yang masuk surga adalah, yang masuk neraka adalah aku, tidak ada urusannya denganmu. Lalu ternyata si laki-laki ahli ibadah ini begitu tersinggung sehingga akhirnya menyumpahi temannya, demi Allah engkau akan nanti masuk neraka, demi Allah engkau akan masuk neraka. Ma'asyiral muslimin, singkat cerita, ketika pada fase kehidupan akhirat, Rasul menyampaikan dua orang sahabat ini dipertemukan kembali. Lalu Allah pun bertanya, siapa di antara kalian berdua yang dulu pernah nyumpai sahabatnya masuk ke dalam neraka? Lalu laki-laki pertama yang ahli ibadah mengatakan, saya ya Allah, saya dulu pernah mencaci teman saya, dan saya memvonis dia kelak akan menjadi penghuni neraka. Lalu kemudian Allah pun dengan tegas mengatakan, baiklah,
pergilah kau ke dalam neraka, dan bagi kau yang dulu dalam kehidupan dunia ahli maksiat, masuklah engkau ke dalam surga. Inilah ma'asyiral muslimin, Allah mempunyai hak prerogatif memasukkan seseorang hamba ke neraka maupun ke surga sesuai dengan kehendaknya. Dan salah satu sebab ketika seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka karena dia dulu pernah memvonis orang lain yang senantiasa berbuat dosa dan kemaksiatan. Karena sesungguhnya hidayah hanyalah Allah yang berkehendak. Allah berkehendak atas segala sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ketika kita diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kesempatan bertobat dari perbuatan dosa dan maksiat, dan kita ini suka atau gemar melakukan ibadah di dalam masjid atau musola, maka jangan pernah memincingkan mata kita melihat saudara kita yang masih belum diberikan kesempatan Allah mendapatkan hidayah dan petunjuk. Tetapi sebaiknya maka kita harus senantiasa banyak-banyak memohon kepada Allah sikap istiqamah, memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan hidayah dan petunjuk. Karena apa? Karena sesungguhnya hidayah dan petunjuk itu hanyalah milik Allah yang berkuasa segala sesuatu. Atas kesesatan dan hidayah seseorang itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap kesempatan ketika mengawali khutbah atau mengawali ceramahnya, beliau mengutip sebuah kalimat, "May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah." Karena sesungguhnya barang siapa yang telah diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu untuk menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah dalam kehidupan dunia ini, maka tidak ada yang mampu untuk memberikannya petunjuk. Inilah ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Maka marilah kita senantiasa berusaha menggapai hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa banyak melakukan amal soleh. Karena sesungguhnya di dalam surat Al-A'raf disebutkan, banyak-banyaklah kalian melakukan perbuatan baik, karena perbuatan kebaikan itu mampu mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, dalam kesempatan khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa memohon kepada Allah. Yang pertama dan utama adalah kita mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita yang sengaja maupun yang tidak sengaja kita lakukan. Seraya tidak lupa juga memohon hidayah dan petunjuk kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk istiqamah, menjalankan ketaatan, menjalankan ibadah, dan mudah-mudahan ketika kita ini diberikan istiqamah, maka sesuai dengan janji Rasulullah SAW, Allah akan mewafatkan seseorang sesuai dengan kebiasaannya, dan istiqamah itu mampu menghantarkan kita mendapatkan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ardi wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahu akbar. Allahu akbar.